Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan tentang bagaimana keyakinan agama Syiah terhadap keimanan kepada Allah. Kita di pembahasan yang terakhir dalam lingkup keimanan kepada Allah ini, yaitu di pembahasan bagaimana keyakinan orang Syiah dan keimanan mereka terhadap tauhid asma wa sifat. Ya. Secara global umat Islam, mereka meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Berdoalah kalian dengan nama-nama itu. Kita tetapkan untuk Allah nama-nama yang husna. Dan Allah sifatkan dirinya dengan sifat-sifat yang agung. Allah berfirman, "Walillahil mathalul a'la." Dan hanya milik Allah perumpamaan yang maha tinggi, pensifatan yang maha tinggi. Iya. Dan di dalam bab penamaan dan pensifatan di umat Islam, keimanan mereka adalah mengimani nama dan sifat tersebut sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan. Mereka tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Yang pasti bahwa Allah di dalam nama dan sifat-sifatnya tidak sama dengan makhluk. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Sekarang kita lihat riwayat-riwayat dari buku-buku Syiah, bagaimana keimanan mereka di dalam nama-nama dan sifat Allah. Iya. Di dalam banyak rujukan mereka, Usulul Kafi, Tafsirul Burhan, Biharul Anwar. Iya. Dari seorang syekh mereka yang bernama Hisham Ibn al-Hakam. Dia berkata bahwa Allah itu adalah jismun du haddin wa nihayah. Allah adalah sebuah jasad, punya batasan dan punya akhir. Wa annahu tawilun aridun amiq. Panjang, arid, lebar, amiq, sangat dalam. Wa natulahu mithla irdihi, panjangnya sama dengan lebarnya. Wa anna Allah sab'ata abshar bi shibri nafsihi. Dan Allah itu katanya 7 jengkal, tapi memakai jengkal dirinya sendiri. Ya, perhatikan ya, bagaimana penghormatan mereka terhadap Allah. Sedemikian rupa, na'udzubillah. Iya. Dan seorang ulama mereka yang bernama Ibnul Murtada, ya, mereka mengatakan bahwa inna jullar rawafid ala tajsim. Sesungguhnya kebanyakan orang-orang Syiah Rafidhah di atas keyakinan ini mengatakan bahwa Allah memiliki jasad. Illa man ikhtalata minhum bil Mu'tazilah. Kecuali kalau Syiah Rafidhahnya sudah bercampur dengan orang Mu'tazilah. Nah, itu tidak murni lagi Syiahnya. Kalau Syiah murni, dia berkeyakinan seperti itu tadi. Iya. Baik. Dari keyakinan mereka dalam nama-nama dan sifat disebutkan oleh
alim mereka Ibnu Muzaffar. Iya. Di dalam Nahjul Mustarsyidin dia berkata bi anna madhhabana asy-Syi'i fil asma'i was sifat ka madhhabil Mu'tazilah. Sungguhnya mazhab kami orang-orang Syiah di dalam nama-nama dan sifat sama dengan madhab orang Mu'tazilah, yaitu mengingkari nama dan sifat. Iya. Dan dimaklumi bahwa ini adalah madhab yang batil. Iya. Bahkan ayat mereka sekarang, kalau orang belakangan setelah Khomeini, itu disebut ayat ya, rujukan utama mereka. Ya. Yang bernama Muhsin Al-Amin di dalam bukunya Ayanus Syiah, dia berkata, qalat asy-Syi'atu wal Mu'tazilah al-Qur'anu makhluq. Orang Syiah dan Mu'tazilah berkata Al-Quran itu makhluk. Bahkan Al-Majlisi, ahli hadits mereka yang kita sebutkan tadi, punya buku 110 jilid itu. Ya. Di dalam Biharul Anwar jilid 92, dia sebutkan satu bab khusus. Bab annal Qur'ana makhluk. Bab sesungguhnya Al-Quran itu adalah makhluk. Ya. Kalau umat Islam meyakini bahwa Al-Quran kalamullah, firman Allah. Firman Allah adalah sifat Allah. Kan begitu? Kalau sifat Allah tidak boleh dikatakan makhluk. Ya. Sama sifat Allah berfirman. Allah memiliki ilmu, melihat, mendengar. Kalau dikatakan penglihatan dan pendengaran Allah adalah makhluk, berarti Allah adalah apa? Adalah makhluk. Dan ini kekufuran yang sangat kafir. Karena itu siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, dikafirkan oleh ratusan ulama. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam mulianya, laqad taqallada fi kufrihi 50 fi 10 min al-ulama'i fil buldani walla la ta'iyul imam haka anhum bal qad haka qablahu at-Tabarani. Telah sepakat di dalam mengkafirkan kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk 50 kali 10 dari para ulama di berbagai negeri. 50 kali 10 itu berapa? Ini 500 ulama. 500 ulama yang mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk disebutkan oleh Al-Lalakai. Al-Lalakai menyebut dalam bukunya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Iya. Dicetak dalam 8 jilid. Beliau bawakan dengan sanadnya, sebagiannya dia sebutkan nama-namanya. Itu pun di akhirnya beliau katakan, ini 500 orang lebih. Kalau saya ingin tambah lagi, saya detailkan, saya akan dapat lebih daripada itu. Dari para ulama yang mengatakan kafir, orang yang mengatakan apa? Al-Quran itu makhluk. Dan ini dari keyakinan siapa? Kaum Syiah, na'udzubillah. Iya. Kemudian iya. Bagaimana keyakinan kaum Syiah di dalam masalah melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Ya. Orang-orang Syiah termasuk orang yang mengingkari hal ini. Dan mereka punya riwayat dalam hal ini dari Ja'far As-Sadiq. Dia berkata, Subhanallah wa ta'ala an dzalika 'uluwan kabira. Maha suci Allah dan maha tinggi, ya, dengan ketinggian yang sangat besar, bisa dilihat. Dan Al-Hurr Al-Amiri di dalam bukunya Al-Fusul Al-Muhimmah fi Usulil A'immah, dia terangkan bahwa mengingkari melihat Allah pada hari kiamat itu dari dasar keyakinan para imam Syiah. Dan perlu diketahui bahwa kita umat Islam, para ulama Islam sepakat, siapa yang mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat oleh kaum mukminin, siapa yang mengingkari bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat oleh kaum mukminin, itu hukumnya kafir. Ini ketentuan dalam agama kita. Kenapa? Sebab ayat-ayat Al-Quran menjelaskannya. Hadits-hadits Rasulullah puluhan yang menerangkan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Kalau begitu mengingkari keyakinan ini, itu artinya dia kafir terhadap ayat-ayat Al-Quran dan kafir terhadap hadits-hadits Rasulullah SAW. Karena itu tidak ada silang pendapat di kalangan ulama dari dahulu hingga hari ini bahwa siapa yang mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat oleh orang yang beriman, hukumnya keluar dari Islam. Ya. Dan ini termasuk keyakinan tidak melihat Allah, termasuk keyakinan orang-orang Syiah.
Baik. Kemudian dari keunikan orang-orang Syiah di dalam Usulul Kafi, di buku yang paling sahih di kalangan orang Syiah, disebutkan riwayat oleh Al-Kulini dari Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq rahimahullah, menafsirkan ayat walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, berdoalah kalian dengannya. Katanya Imam Ahlul Bait, yakni imam yang ke-6, menafsirkan nahnu wallahil asmaul husna. Katanya asmaul husna itu adalah kami. Allati la yaqbalu Allahu minal ibadi amalan illa bima'rifatina. Ya Allah tidak akan menerima amalan apapun dari hamba kecuali kalau mereka mengenal kita, karena kita adalah apa? Asmaul husna. Coba perhatikan ya, orang Syiah menafsirkan ayat seenaknya. Apa saja ada hubungannya dengan keimaman, dia tafsirkan ke sana. Dan nanti kita akan baca bagaimana sikap orang-orang Syiah terhadap Al-Quran. Kita akan baca satu pembahasan khusus. Baik. Jadi ini sebagian ya dari pokok keyakinan orang-orang Syiah. Nah, dan saya sudah terangkan tadi bahwa mereka di dalam syahadat ada syahadat ketiganya, yaitu syahadat asyhadu anna aliyan waliullah. Saya bersaksi bahwa Ali adalah wali Allah. Ini mereka kumandangkan selepas sholat. Ada di buku-bukunya ya. Dalam bukunya Wasailus Syiah karya Al-Hur Al-Amili diberi judul bab khusus. Babnya babu istihbabi syahadataini wa iqraru bil a'immah ba'da kulli salat. Bab disunnahkan dua kalimat syahadat dan menetapkan tentang keimanan selepas setiap kali sholat. Di setiap kali sholat. Iya. Bahkan mereka menyunnahkan seorang yang meninggal ditalkin dengan hal ini. Jadi kalau kita umat Islam ada yang mau meninggal ditalkin apa? La ilaha illallah. Kalau mereka tidak, ada tambahannya lagi satu. Ya. Dalam riwayatnya di Furu'ul Kafi, ini di Furu'ul Kafi, di Tahdhibul Ahkam dan Wasailus Syiah, ya, dari Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir, beliau berkata, "Laqinu mautakum indal mauti syahadata an la ilaha illallah wal wilayah." Talkinlah orang mati kalian dengan syahadat la ilaha illallah dan syahadat tentang kewalian para imam. Jadi ada tambahan talqinnya. Ya. Perhatikan ya. Dan ini sekali lagi di sumber-sumber utama mereka. Kalau mereka mengingkari, ya, ini hanya bisa menipu orang-orang yang tidak kenal Syiah saja. Adapun sekarang ini kebanyakan dari mereka sulit untuk menolak sudah. Sebab buku-buku Syiah orang bisa baca di mana-mana. Ya. Sekarang buka internet saya download, ada semua buku-buku Syiah. Mereka sendiri sudah pasang buku-bukunya. Bisa dibaca sendiri. Ya. Ada situs-situs mereka memuat buku-buku itu dalam bentuk aslinya PDF dari fotokopi aslinya. Ya. Sehingga seorang bisa membacanya. Nah, dalam bahasa, semua bahasa ada. Kebanyakan buku mereka dalam bahasa Arab. Ada yang dalam bahasa Persia. Iya. Seperti buku Al-Hunaini Kasbul Asrar dalam bahasa Persia, hanya saja sudah diterjemah oleh sebagian ulama kita dalam terjemahan bahasa Arab. Ini semuanya ada situs mereka. Dalam bahasa Indonesia pun ada buku-buku Syiah yang sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia. Ya, sebab penerbit buku Syiah di Indonesia ini banyak, lebih 10 jumlahnya, lebih 10. Ya, dan itu memang proyek besar di kalangan mereka. Ya. Sebab saya katakan tadi, kalau nggak ada proyek, nggak mungkin mereka ada seperti itu. Dan orang-orang yang seperti ini memang proyek di belakangnya. Itu harus diketahui. Nah ini bukan ucapan saya, ucapan orang-orang yang semisal dengan itu. Ya, karena itu orang-orang jil. Jaringan Islam liberal, mereka tidak mungkin bikin keanehan-keanehan seperti sekarang kalau tidak ada proyek. Dan itu diungkap oleh orang-orang dekat mereka yang diajak ikut bersama mereka tapi tidak mau. Mereka katakan itu semuanya ada gerakan
karena ada dana yang mengalir, ada proyek. Kalau tidak ada proyek, tidak mungkin mereka bikin acara. Ya. Dan ini harus diketahui. Dan ini semuanya harusnya menimbulkan kesadaran di tengah umat Islam bahwa umat Islam ini sedang dibidik. Ya. Kita ingin dijauhkan dari tuntunan agama kita, dimasukkan ke tengah kita hal-hal yang bisa merusak kita. Karena itu kita harus waspada. Ya. Harus waspada dari hal-hal yang seperti ini. Baik, kemudian dari kegiatan ibadah orang-orang Syiah, ya, mereka menjadikan bahwa melaknat para sahabat itu dari ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling agung. Ya. Dan ini ada di dalam buku-buku mereka. Demikian pula ketika memperingati kematian Husain, ya, mereka memukul-mukul muka sampai berdarah-darah, merobek-robek baju. Itu mereka anggap dari ketaatan yang paling taat. Padahal ini dimaklumi dalam agama kita, itu dihitung dari perkara jahiliyah. Tapi orang-orang Syiah itu dari syiar keagamaan mereka. Ya, dan banyak lagi ya, mereka di pembahasan banyak sifat khawarij, ya, memiliki sifat murjiah. Ya. Baik, saya ingin berpindah ke pembahasan lain. Selesai sudah pembahasan tentang bagaimana keyakinan Syiah terhadap keimanan kepada Allah. Berikutnya keyakinan Syiah terhadap keimanan kepada para malaikat. Iya. Orang-orang Syiah meyakini bahwa para malaikat itu alaihimussalam, mereka dicipta dari cahaya imam-imam Syiah. Karena memang dimaklumi ya bahwa malaikat dicipta dari cahaya. Tapi orang Syiah menambah cahayanya apa? Cahaya imam-imam Syiah. Iya. Bahkan mereka meriwayatkan hadis dari Nabi. Mereka berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat-riwayat mereka ada di buku-buku mereka, di banyak buku. Dikatakan mereka riwayatkan bahwa Nabi berkata, "Khalaqallahu min nuri wajhi Ali ibn Abi Thalib alaihi salam 70,000 malak yastaghfiruna lahu wa li muhibbihi ila yaumil qiyamah." Allah menciptakan dari cahaya wajah Ali bin Abi Thalib alaihi salam 70,000 malaikat. Yaitu 70,000 malaikat dicipta dari mana? Cahaya wajah Ali bin Abi Thalib. Apa pekerjaan 7,000 malaikat ini? Memohonkan ampun untuk Ali bin Abi Thalib dan untuk orang-orang yang cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Asyik ya? Mereka ya cerita ya. Ya. Semuanya diarahkan kemana? Ke imam mereka. Nah, tentang menangis di kuburan Husain, mereka meriwayatkan dari Abu Abdullah Ja'far as-Sadiq. Riwayatnya di dalam Wasailus Syiah. Ya, beliau berkata, "Wakkalallahu biqabril Husain alaihi salam 4,000 malak. Sya'sun gubar yabquna ila yaumil qiyamah." Allah telah mewakilkan 4,000 malaikat di kuburan Husain. Apa kerjaan 4,000 malaikat di kuburan Husain ini? Ya. Sebelum saya terangkan kerjaannya, disebutkan sifatnya, rambutnya autan penuh debu. Mereka menangis sampai hari kiamat. Jadi kerjaannya di kuburan Husain apa? Menangis sampai hari kiamat. Iya. Baik. Dan mereka sebutkan juga riwayat bagaimana angan-angan para malaikat yang berada di atas langit. Iya. Bahwa tidak ada laisa syai'un fis samawat, tidak ada malaikat pun di langit illa wa hum yas'aluna Allah ayyudana lakum fi ziyaratil Husain alaihi salam. Kecuali mereka berangan-angan dan memohon kepada Allah supaya diberi izin berziarah ke kuburan siapa? Ke kuburan Husain. Iya. Baik. Dan ini contoh ya dari keyakinan mereka terhadap para malaikat. Ya. Dan para malaikat ini semuanya tergantung para imam. Karena itu dalam riwayat mereka juga, "Laisa lahum ta'amun wala syarab illa shalah
ala amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib wa muhibbihi. Para malaikat tidak memiliki makan, tidak memiliki minum kecuali berselawat kepada Ali bin Abi Thalib dan orang-orang yang cinta kepadanya. Wal istighfar li syi'atihi al-mudnibin, dan memohonkan ampun untuk kaum Syiah yang berdosa. Mohonkan ampun untuk kaum Syiah yang berdosa. Jelas ya? Karena itu diantara kemiripan orang-orang Yahudi Nasara dengan Syiah, di mana tiga agama ini semuanya sudah mengkapling surga untuk diri mereka sendiri. Ya. Orang-orang Yahudi bilang kami adalah penghuni surga. Orang Nasara juga berkata kami penghuni surga. Yang lainnya penghuni neraka. Orang Syiah juga berkata kami penghuni surga. Yang lainnya apa? Penghuni neraka. Sama antara tiga agama. Iya. Baik. Kemudian kita berpindah kepada keimanan mereka, keyakinan mereka terhadap keimanan kepada kitab-kitab. Iya. Nah, di sini saya akan membahas hal yang berkaitan dengan keyakinan Syiah terhadap Al-Quranul Karim. Keyakinan Syiah terhadap Al-Quranul Karim. Nah, yang pertama yang perlu saya terangkan, bahwa kaum Syiah meyakini bahwa Al-Quran yang kita pegang ini, Al-Quran yang kita baca, itu adalah Al-Quran yang telah berkurang, sudah dirubah. Sudah dirubah. Susunannya tidak lagi seperti susunan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Tidak lagi seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini saya sebut di poin yang ke-6 ya. Bisa dibacakan riwayat-riwayat di situ. Ya, tapi di kesempatan ini saya akan bawakan riwayat yang lain. Nah, baik. Dan ini akidah Syiah yang paling mengerikan dan paling dikhawatirkan oleh Syiah, diketahui oleh selain mereka. Ya. Kalau belum mengenal Syiah. Ya. Karena itu kalau tanya tokoh-tokoh Syiah yang ada di Indonesia, seperti Jalaluddin Rahmat dan selainnya, oh mereka kadang bersumpah mati-matian. Tidak benar itu. Hah? Tidak benar. Ya. Tapi mereka anggap sumpah mereka itu adalah ibadah yang paling besar. Karena berdusta itu dapat pahala kalau orang Syiah. Taqiyah namanya, menyembunyikan keyakinan itu ibadah. Akan datang ya pembahasan taqiyah. Jelas ya? Karena buku-buku Syiah yang terdahulu ya, hampir semuanya menetapkan terjadinya kekurangan di dalam Al-Quran, perubahan di dalam Al-Quran. Ya. Termasuk buku mereka yang paling pertama yang ditulis oleh Salim bin Qais Al-Hilali yang meninggal pada tahun 90 Hijriah. Ya. Ini juga diterangkan di dalamnya bagaimana adanya kekurangan di dalam Al-Quran tersebut. Ya. Bahkan di dalam buku ini naudzubillah ya, disebutkan bahwa tokoh-tokoh Syiah itu memanggil Ali, dia berkata ya awwalu ya akhiru ya zahiru ya batinu ya man huwa bikulli syai'in ali. Dia memanggil Ali dengan panggilan ya Ali yang maha awal, yang maha akhir, yang maha zahir, yang maha batin, yang maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Ini di buku awal mereka. Dan ditulis oleh siapa? Salim bin Qais Al-Hilali. Nah, disebut dengan nama Kitabus Salim. Dan ini ada di Biharul Anwar dan selainnya riwayat tersebut. Baik. Iya. Jadi penjelasan bahwa kitab-kitab Syiah kitab-kitab Syiah bersepakat bahwa Al-Quran yang ada di tangan kita dibaca oleh kaum muslimin ini sudah berubah, berkurang. Bahkan ulama mereka yang paling terakhir pun, di antara yang paling terakhir
yaitu Husain An-Nuri At-Tabarsi yang wafat pada tahun 1320 Hijriah. Dia menulis buku. Ya memang dalam bentuk apa? Kayak manuskrip, tulisan tangan. Ya, dan bisa di-download di internet ya. Ada di internet. Fotokopiannya. Ya. Dan ini buku dicetak di Iran. Nah, judulnya Faslul Khitab fi Itsbati Tahrifi Kitab Rabbil Arbab. Ya. Kata pemutus. Buku ini judulnya Kata Pemutus, penegasan bahwa di dalam Al-Quran ya, yang diturunkan oleh Allah Rabbul Arbab telah terjadi perubahan. Telah terjadi perubahan. Nah, dan ini dimaklumi. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu berubah, bahkan mengatakan Al-Quran satu huruf pun kurang, itu hukumnya apa di kalangan umat Islam? Hukumnya kafir, keluar dari Islam. Itu tidak ada silang pendapat. Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Jangankan satu kalimat yang hilang, satu huruf pun hilang. Itu diketahui oleh para ulama, terjaga. Ya. Sebab Al-Quran ini dihafal dari dahulu hingga hari ini. Ya. Jangankan hurufnya, bacaannya saja berapa harokat, 2 harokat, 4 harokat, itu semuanya terhafal dalam hafalan hingga hari ini. Dan kita membaca dari guru-guru kita, mengambil Al-Quran melalui jalur riwayat, semuanya dengan sanad. Ya. Dan guru kita mengambil dari gurunya, gurunya mengambil dari gurunya, gurunya mengambil dari gurunya, hingga kepada Nabi, Nabi mengambil dari Jibril, Jibril mengambil dari Allah Rabbul Alamin. Bacaannya semuanya persis seperti yang dibacakan oleh Rasulullah, terjaga hingga hari ini. Iya. Tentang masalah wakafnya, di mana berhentinya pun ada aturan-aturannya, lengkap buku-buku yang menulis tentang itu. Al-Quran luar biasa. Ya. Hal yang sangat menakjubkan, tidak ada habisnya kalau memperhatikan Al-Quranul Karim. Ya. Seenaknya saja orang Syiah datang mengatakan bahwa Al-Quran kita apa? Kurang, na'udzubillah. Sekarang perhatikan ya, terhadap mereka memiliki beberapa mushaf. Orang-orang Syiah punya banyak mushaf. Ada beberapa Al-Quran mereka punya. Ini beberapa riwayat, banyak riwayat mereka. Nah, diantaranya di Al-Bayan, kitab Tafsir Al-Quran, karya Al-Khu'i. Ya. Dia katakan, inna wujuda mushafin li Ali yughayiru al-Quran al-mawjud bi tartibis suwar wa bi ihtimalihi ala ziyadatin laysa fil Quran wa ma la yanbaghi ash-shakku fihi. Katanya sungguhnya keberadaan sebuah mushaf untuk Ali, yang mushaf ini berbeda dengan Al-Quran yang ada sekarang ini dalam tertib surah-surahnya. Dan di dalam mushaf Ali tersebut terdapat tambahan-tambahan tidak ada di dalam Al-Quran. Ya. Hal yang tidak diragukan katanya. Ini adalah hal yang apa? Tidak diragukan. Jadi ada satu mushaf Ali. Ada yang kedua namanya Kitabu Ali, Kitab Ali. Di riwayat mereka disebutkan Ali memiliki kitab, ya, dikatakan mithlu fakhdir rajul matwi, seperti paha lelaki digulung. Ada yang mengatakan di dalam riwayat mereka juga disebutkan khattu aliyin alaihi salam biyadi wa imla'un Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitab itu tulisan Ali dengan tangannya dan diimla, dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, mereka punya mushaf Fatimah. Mereka punya mushaf Fatimah. Nah, ya, ini mushaf Fatimah banyak riwayat mereka. Saya bacakan satu riwayatnya di Usulul Kafi. Ya. Katakan mushafun fihi mithlu Qur'anikum hada thalatha marrat. Mushaf Fatimah ini di dalamnya terdapat seperti Al-Quran kalian itu 3 kali lipat. Jadi mushaf Fatimahnya seperti Al-Quran kita berapa kali lipat? 3 kali lipat. Ya. Wallahi ma fihi min Qur'anikum harfun wahid. Demi Allah, tidak ada di dalam Al-Quran kalian di mushaf Fatimah itu satu huruf pun. Ya, Al-Quran kita luar biasa ya.
Sudah 3 kali lipat dari Al-Quran kita. Al-Quran yang kita pegang sekarang ini tidak ada satu huruf pun di mushaf Fatimah. Iya. Tidak ada satu huruf pun. Iya. Nah, kalau begitu apa gunanya Nabi Muhammad diutus sebagai seorang Rasul? Ya. Ada satu riwayat disebutkan dalam buku-buku Syiah. Dan ini kelompok yang mengatakannya disebut dengan nama kelompok Syiah Al-Ghurabiyah. Kelompok Syiah seperti burung gagak. Ya, karena ucapan mereka bahwa Nabi dan Ali itu seperti burung gagak. Sana hitam, ini hitam. Sama hitamnya, tidak ada perbedaan. Ya. Sebenarnya Jibril itu katanya diperintah menyampaikan wahyu kepada Ali, tapi dia salah alamat, disampaikan kepada Jibril. Ya, disampaikan kepada Jibril. Ya. Nah, ini kelompok Syiah Ghurabiyah. Nah, lihat ya bagaimana keyakinan-keyakinan mereka. Baik. Kemudian ada kitab-kitab mereka yang lainnya, ada di sebagian ulama yang mengumpulkan kesesatan Syiah di permasalahan Al-Quran ini menyebut ada 12 kalimat penggunaan tentang kitab Al-Quran mushaf berbeda-beda. 12. Ya. Ini semuanya menunjukkan bahwa agama Syiah ini berbeda dengan agama kita. Ya, Al-Qurannya saja beda. Ya. Al-Qurannya saja apa? Berbeda. Nah, baik. Ya. Mungkin di sini ada bagusnya kalau saya bacakan beberapa ayat, contoh ayat, ya, di Al-Quran Syiah, tidak ada di Al-Quran kita. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh. Ya. Disebutkan di dalam beberapa sumber Syiah ada tambahan ayat surah yang kita semua hafal. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na apa? Alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Terus setelah itu apa? Fa inna ma'al usri yusra. Mereka tidak. Ada lagi satu tambahan ayatnya. Wa ja'alna aliyan sihrak. Dan kami jadikan Ali sebagai menantumu. Nah, ada tambahan di situ. Perhatikan ya. Dan ini termasuk kedunguan orang-orang Syiah. Ingin menambah ayat, ini surah Alam Nashrah, turunnya ayat Makkiyah, turun di Mekah. Ali belum menikah waktu itu di Mekah dengan Fatimah. Nikahnya di mana? Di Madinah. Jadi kelihatan dustanya. Ya. Belum lagi dari sisi bahasa, tidak ada hubungannya apa. Hubungan yang bisa menarik ke situ. Dari sisi bahasa Arab, dari keindahan bahasa, kedetailan bahasa. Ya. Jelas ya? Perhatikan. Orang Syiah punya satu surah khusus, tidak ada di dalam surah Al-Quran. Nama surahnya surah Al-Walayah, surah kewalian. Nah, ini karena pokok apa? Keimaman Ali dan kewaliannya. Ya, mau dengar ayatnya? Satu surah ya. Ya, saya bacakan, tidak apa-apa. Ini di Faslul Kitab, ya, karya An-Nuri, dan di Tazkiratul A'immah, karya ahli hadis mereka Muhammad Bakir Al-Majlisi. Surahnya berbunyi begini. Ya lumayan panjang ya, tidak apa-apa saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu aminu bin nabi wal waliyyi alladzina ba'atnahuma yahdiyanukuma ila siratim mustaqim. Ini juga saya juga baca berbeda ya kalau kita baca Al-Quran. Al-Quran nikmat orang membaca. Ini hubungannya kemana? Ya. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada nabi dan wali. Ya, dua. Nabi dan wali. Yang keduanya kami utus, keduanya memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Nabiyyin wa waliyin ba'duhuma min ba'd wa ana aliyul khabir. Nabi dan wali sebagian dari mereka adalah sebagian yang lain, dan aku adalah yang maha mengetahui lagi maha mengerti segala sesuatu. Innal ladina yufuna bi ahdillahi lahum jannatun na'im. Sungguhnya orang-orang yang
memenuhi janji Allah untuk mereka surga yang maha nikmat. Walladzina idza tuliyat alaihim ayatuna kanu biayatina mukadzibin. Ya, orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat kami, mereka terhadap ayat-ayat kami mendustakan. Fa inna lahum fi jahannama maqaman 'aziman idza nudiya lahum yaumal qiyamah ayna adh-dhalimuna al-mukadzibuna lil mursalin. Sungguhnya orang yang seperti ini kalau dibacakan ayat dia dustakan, orang yang seperti ini untuknya di neraka jahanam kedudukan yang sangat besar apabila pada hari kiamat dikatakan kepada mereka di mana orang yang zalim yang mendustakan para rasul. Ya. Wa ma khallaqahumul mursalina bil haqq, apa yang menyebabkan mereka tidak mengikuti para rasul dengan kebenaran. Wa ma kana Allahu liyudhhirahum ila ajalin qarib, dan tidaklah Allah menampakkan mereka di waktu yang terdekat. Sabbihisma rabbika, ya, sebutlah dengan memuji nama Rabbmu, wa aliyun minasyahidin, dan Ali yang mempersaksikannya. Ya, semuanya harus ada Ali, serba Ali atau Ahlul Bait. Nah, itu agar agama Syiah. Ini satu surah khusus. Mereka sebut dengan surah Al-Walayah. Nah, contoh lain. Ayat di surah Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin, sampai akhir ayat. Itu kan ayat kita ya. Kalau mereka tidak, ada tambahannya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fi aliyin, ada tambahnya. Ya. Kalau engkau ragu pada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad fi aliyin, tentang Nabi, tentang Ali, maka datangkanlah surah. Semuanya diarahkan tentang Ali. Ya. Tentang Ali. Dan yang seperti ini banyak sekali di buku-buku Syiah. Silakan baca tafsir-tafsir mereka, pasti akan mendapatkannya. Karena itu saya sering berkata bahwa orang yang tidak mengenal Syiah, ya, tidak mengerti kesesatan Syiah, ini orang yang tidak membaca buku-buku Syiah. Ya, saya kasih satu contoh. Quraish Shihab. Dia menulis buku, judulnya Sunni Syiah bergandengan tangan. Mungkinkah? Ya. Silakan baca referensi Quraish Shihab di akhir bukunya. Tidak ada satu buku pun dari buku-buku yang saya bacakan tadi, dari buku-buku Syiah yang dia tulis, yang dia baca. Dia hanya membaca dari buku-buku guru-gurunya di Mesir, di Al-Azhar yang mengajarinya, yang bercerita tentang Syiah. Ya. Dan dimaklumi orang Al-Azhar di masa guru-guru Quraish Shihab, itu banyak dari tokoh-tokoh yang menyuruhkan pendekatan Sunni Syiah. Karena itu dia tidak mengerti tentang Syiah. Ya. Dan ini tidak layak. Dan bukan dari keadilan juga seorang berbicara tentang Syiah, apakah dia memuji atau dia mencela, tidak merujuk ke buku-buku mereka. Kemudian diperbandingkan dengan Sunni, ahli sunnah. Sekali lagi Quraish Shihab di bukunya tidak merujuk ke buku-buku ahli sunnah yang asli. Buku-buku ahli sunnah dimaklumi jumlahnya ratusan. Buku Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, buku-buku sangat banyak sekali. Tapi tidak ada yang menjadi sumber rujukan. Ya. Dan ini tentunya hal yang dimaklumi. Ya. Dan orang yang mengatakan memuji Syiah karena hal tersebut, kita katakan bahwa orang yang seperti ini tidak mengerti tentang Syiah, tidak mengenal siapa Syiah. Sekadar dia baca buku Syiah dari sumber aslinya, pasti dia tahu Syiah itu siapa. Nah, baik. Saya kira selesai ya, sedikit pembahasan berkaitan dengan masalah Al-Quran. Walaupun sebenarnya banyak poin yang bisa diterangkan di sini, tapi waktu membatasi kita. Ya. Kemudian di sini saya ingin menerangkan tentang keimanan yang lainnya, yaitu keimanan kepada para rasul. Ya, bagaimana keimanan orang-orang Syiah terhadap para rasul, para nabi? Ya. Nah, di Al-Majlisi di dalam bukunya Biharul Anwar menyebut satu judul. Judulnya Babu Tafdilihim alaihi salam ala al-anbiya wa la jami'il khalq. Bab keutamaan para imam Ahlul Bait alaihi salam di atas seluruh nabi dan seluruh makhluk. Ya. Jadi mereka menganggap bahwa imam Ahlul Baitnya itu lebih utama dari seluruh nabi dan seluruh makhluk. Nah, dan mereka berkata, kaidah mereka sebagaimana di dalam kitab Biharul Anwar, annal a'imma alaihi salam la yatakallamuna illa bil wahyi. Sungguhnya para imam Ahlul Bait mereka tidak berbicara kecuali dengan wahyu. Jadi imamnya dapat apa? Dapat wahyu. Ya.
Ini luar biasa ya. Imamnya dapat wahyu. Iya. Baik. Kemudian dari pokok keyakinan orang-orang Syiah berikutnya terkait dengan keimanan mereka terhadap hari akhirat. Ya, saya sudah bacakan riwayat bahwa dunia dan akhirat itu milik imam. Yad'uha haitsu yasha wa yadfa'uha ila man yasha. Para imamnya letakkan di mana dia kehendaki dan dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi akhirat tergantung imamnya. Ya. Karena itu orang Syiah punya keyakinan raja'ah. Akan kita bahas nanti keyakinan mereka. Keyakinan raja'ah namanya. Orang-orang Syiah berkeyakinan nanti sebelum hari kiamat para imam Syiah dibangkitkan. Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan Al-Husain, ya, Ali Zainul Abidin sampai imam ke-11 semuanya dibangkitkan. Demikian pula orang-orang Syiah yang murni keimanannya dibangkitkan. Ini sebelum hari kiamat ya. Kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman dan lainnya dari para sahabat dibangkitkan juga. Ya. Kemudian Imam Ahlul Bait dan orang-orang Syiah akan menuntut balas ya, kepada mereka. Ya, ini akidah Raja akan kita bacakan nanti. Jadi karena ini akidah gampang, karena kenapa? Akhirat di tangan mereka, di tangan para imamnya. Ya, di tangan para imamnya. Baik. Ada keyakinan-keyakinan mereka terkait dengan alam kubur. Ya, ini untuk berkaitan dengan hari akhirat ya. Ya. Terkait dengan alam kubur, bahwa semuanya pertanyaan berkaitan dengan iman. Ya. Bahkan disebutkan di dalam riwayat mereka dalam banyak buku. Ya. Awwal ma yus'alu anhul 'abdu hubbuna ahlal bait. Awal pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur kepada seorang hamba tentang kecintaan mereka terhadap ahlul bait. Ya, jadi itu awal pertanyaan, bukan ditanya Marabbuk, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, kan itu yang ditanya. Tapi awal yang ditanya, kamu cinta ahlul bait atau tidak? Ya. Baik. Dan ini dalam buku mereka banyak buku ya, ada di Biharul Anwar, ada di Uyunul Akhbar karya Ibn Bawawai. Dan ini dari buku yang merupakan sandaran mereka. Iya. Baik. Demikian pula tentang hisab. Kata Al-Hurr Al-Majlisi, "Inna min usulil a'immah alaihim salam al-iman bi anna hisab jami'il khalq yaum al-qiyamah ila al-a'immah." Sungguhnya dari pokok keimanan para imam alaihim salam, kita wajib mengimani bahwa seluruh perhitungan makhluk pada hari kiamat itu kembali kepada para imam. Ya, jadi yang menghisab bukan Allah, para imam ahlul bait yang menghisab pada hari kiamat. Ya. Nah, sudah tidak ada lagi yang tersisa untuk Allah, untuk mereka semuanya saja, untuk para imamnya. Ya. Terkait dengan masalah takdir, disebutkan riwayat-riwayat bahwa mereka dalam masalah takdir, madhab mereka sama dengan madhab Mu'tazilah yang mengatakan bahwa perbuatan makhluk itu adalah ciptaan hamba sendiri, bukan ciptaan Allah. Iya. Jadi ini pokok-pokok kesesatan Syiah terkait dengan masalah apa? Masalah keimanan kepada rukun-rukun iman. Keimanan kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhirat, keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Iya. Keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Jadi semuanya oleh mereka dikembalikan kepada para imam. Ya, dan mereka ini menganggap imam mereka ini maksum. Imam mereka apa? Maksum, terjaga. Terjaga dari apa? Oh, ini luar biasa kalau imam Syiah ya. Luar biasa. Terjaga dari dosa yang besar maupun yang kecil. Terjaga dari kesalahan, terjaga dari kelupaan. Tidak bisa lupa imam Syiah. Ya. Kalau Nabi saja lupa, sujud sahwi Nabi. Kalau imam Syiah tidak bisa lupa. Ya, tidak bisa lupa. Ini naudzubillah dari hal-hal yang biasa kita ketemukan di dalam buku-buku Syiah. Iya. Baik. Jadi ini beberapa keterangan ya, dari hal-hal yang menunjukkan bagaimana
keimanan mereka terhadap para imam mereka. Ya, bahkan ada riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa dari kehebatan para imam Syiah ini, dia bisa menghidupkan orang yang mati. Ya, dia bisa menghidupkan orang yang mati. Ini saya nggak bisa baca semuanya ya. Saya perlu menerangkan keyakinan mereka yang lain. Di antara keyakinan mereka adalah keyakinan tentang ar-raja'ah. Ya, mereka meyakini bahwa sebelum hari kiamat akan dibangkitkan ya, sekelompok manusia. Ada dua golongan manusia dibangkitkan. Golongan yang pertama adalah nabi dan seluruh para nabi, kemudian para imam maksum, ya, dan orang yang sempurna keislamannya, lalu orang yang sempurna kekafirannya, itu dibangkitkan, dua dibangkitkan. Ya, dan ini keyakinan Syiah. Kata Syekh mereka Al-Mufid di dalam kitabnya Wailul Maqalat, ini adalah keyakinan yang disepakati oleh Syiah Imamiyah ala wujubi raja'ati katsiri minal amwat, tentang wajibnya kebanyakan dari orang yang mati untuk bangkit kembali. Dan ini disebut oleh mereka dari daruriyat madhab, dari keyakinan aksioma yang harus diterima di dalam madhab ini. Iya. Jadi tidak usah diuji coba, tidak usah ditanya dalilnya. Itu sangat meyakinkan, sangat meyakinkan. Iya. Jadi akan dibangkitkan. Ya. Dan saya sebutkan di di selebaran yang saya berikan tentang keyakinan raja kaum Syiah ini. Di pembahasan yang ke berapa? Yang ketiga ya. Ya, tentang definisi raja, kemudian bagaimana mereka ininya menyebutkan tentang raja tersebut sampai mereka tafsirkan ayat dari riwayat mereka di tafsir Al-Qummi. Ya. Nah, beri tangguhlah orang-orang kafir itu wahai Muhammad, beri tangguh mereka sekadar sebentar untuk kebangkitan Al-Qaim Al-Mahdi alaihi salam, hingga Al-Qaim membalas dendam untukku terhadap orang-orang yang bersombong serta para tagut dari Quraisy, Bani Umayyah dan seluruh manusia. Jadi mau balas dendam. Ya, jadi ini dibangkitkan untuk apa? Untuk balas dendam orang-orang Syiah ini. Ya. Baik. Dan kita akan sebutkan nanti ya sifat Imam Mahdi mereka di akhir pembahasan insyaallah. Nah, dan nanti yang paling menurut orang Syiah, musuh yang pertama dibangkitkan adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Itu dalam Biharul Anwar. Ya. Kemudian dari keyakinan orang Syiah juga, mereka memiliki keyakinan al-bada. Keyakinan al-bada. Apa itu keyakinan al-bada? Al-bada kalau dalam bahasa Arab itu punya dua makna. Makna yang pertama ya, adalah makna tampak baginya sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Tadinya tersembunyi, nah tampak. Begitu setelah itu tampak. Itu al-bada namanya. Jelas ya? Iya. Misalnya saya sering beri duit kepada seorang anak. Nah, saya anggap ini baik. Ternyata tampak bahwa anak ini dia pakai duitnya tidak benar. Nah, ini tampak setelahnya. Itu badah namanya. Jelas ya? Ini penggunaan yang pertama dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab penggunaan yang kedua al-badah itu bermakna dia memiliki pendapat baru. Tadinya dia berpendapat A, setelah itu berpendapat B. Iya. Berpendapat B. Ini kadang orang Syiah kalau kita singgung keyakinan mereka mengingkari. Oh, enggak. Maha suci Allah, kita katakan Allah itu jahil, berubah pemikirannya, berubah pendapatnya. Mereka mengingkari. Ya. Dan kita katakan itu pengingkaran mereka hanya kedustaan di lisan mereka. Sebab di buku-buku mereka memastikan seperti itu. Ya, memastikan. Jelas ya? Di buku-buku mereka. Dan ini termasuk akidah dari kelompok Syiah yang sangat mengerikan. Nah, dan mereka mengatakan bahwa dalam keyakinan al-bada ini ibadah yang sangat agung. Karena itu mereka berkata, ma ubidallahu bi syai'in mithlul bada. Tidaklah Allah diibadahi dengan sesuatu melebihi al-bada, seperti al-bada itu. Ya. Dan dalam sebuah riwayat mereka, "Lau aliman nasu ma fil qawli fil bada min al-ajr, ma fataru min al-kalami fihi." Ya. Andai kata manusia
Ya, andai kata manusia, andai kata mengetahui pahala keyakinan tentang al-bada, manusia tidak akan bosan berbicara tentang al-bada ini. Ya. Jadi ini dianggap ibadah yang sangat besar. Berbicara tentang apa? Al-bada. Iya. Jelas ya? Nah, dan ini termasuk keyakinan mereka yang merupakan senjata mereka. Jadi ingat, Syiah itu kalau ingin didebat harus tahu dua senjatanya. Kalau tidak tahu dua senjatanya, ya, maka seorang sulit menghadapi Syiah. Senjata mereka yang pertama al-bada'i. Senjata mereka yang kedua adalah apa? Taqiyah. Akidah taqiyah yang akan kita terangkan. Ini dua senjata mereka. Ya. Jadi dalam beberapa riwayat Syiah, imam mereka Abul Hasan sudah menetapkan bahwa pengganti setelahku adalah putraku Abu Ja'far. Ternyata Abu Ja'farnya meninggal. Ya. Ini kan mengharuskan bahwa imamnya dusta, kan begitu? Nah, muncullah jurus al-bada' mereka. Oh enggak, ini Allah berubah pikiran. Ya. Tadinya ditetapkan begini, tapi Allah melihat harus ditetapkan ini yang lebih baik. Ya. Ditetapkan hal tersebut lebih baik. Nah, dan ini akidah al-bada' ini menjadi senjata mereka. Ya, bahkan senjata yang paling ampuh di kalangan orang Syiah. Ketika imam ke-11-nya tidak memiliki anak, ya, maka mereka menyebutkan iming-iming janji kapan imamnya keluar. Ya. Bahkan dari riwayat sebelumnya, ya, dari masa sebelumnya sudah diterangkan akan keluar tahun sekian, kemudian disebutkan lagi tahun sekian, belum keluar juga. Mereka katakan setelah Husain terbunuh, Allah semakin murka kepada penduduk bumi. Karena itu diakhirkan sampai waktu yang tidak diketahui. Ya. Berubah. Dan ini na'udzubillah, keyakinan mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu yang terjadi kecuali setelah terjadinya. Dan ini kekafiran yang disepakati oleh kaum muslimin. Siapa yang berpendapat seperti itu dia kafir, keluar dari Islam. Dan ini keyakinan orang-orang Syiah, disebut dengan nama akidah al-bada. Dan ini akidah al-bada persis dengan akidahnya orang Yahudi. Iya. Karena di dalam salah satu riwayat buku Taurat disebutkan bahwa Allah ketika menciptakan manusia, Allah menyesal. Begitu melihat manusia ini ternyata saling membunuh, Allah menyesal menciptakan. Apa bedanya dengan kaum Syiah yang berkata, ya, imamnya sudah ditetapkan, setelah itu Allah berubah pikiran. Ya. Harusnya Mahdi sudah keluar tahun sekian, ternyata diundur lagi tahun sekian. Jadi kemiripan antara dua agama Syiah, agama Yahudi, itu sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Dan kalau ingin kita bahas ini perlu pembahasan tersendiri. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan lain. Ya, memang perlu banyak kita berbicara tentang Syiah ini. Ya, supaya kaum muslimin tahu tentang kelompok Syiah. Ya. Mereka antik, ya, di musim haji datang ke jemaah-jemaah haji. Ya. Bawa sesuatu dia bagikan, kasih doa-doa, wirid-wirid, nanti dimasukkan wirid-wirid mereka. Ya. Dan luar biasa, dai-dai mereka bisa banyak bahasa Inggris, bahasa Arab, ya, kadang bisa bahasa Melayu. Orang-orang Iran. Ya. Perhatikan. Karena itu tadi saya katakan bahwa kaum muslimin jangan lalai. Ini orang sedang dibidik, dia santai-santai aja. Ya. Dan ini tidak layak. Seorang muslim mengetahui kondisi yang seperti ini, tidak layak dia berdiam diri. Seharusnya seorang mengetahui apa kewajibannya dalam membela agamanya, di dalam mempertahankan keyakinannya. Baik, ini sekilas berkaitan dengan akidah al-bada. Ya. Kemudian saya berpindah ke pembahasan yang lain, pembahasan tentang akidah taqiyah. Apa itu taqiyah di kalangan orang-orang Syiah? Ya. Taqiyah itu adalah menyembunyikan kebenaran, menutupi keyakinan. Ya. Menutupi keyakinan. Dan di di selebaran, di poin yang ke-5 saya terangkan, ya, tentang taqiyah. Menyembunyikan kebenaran dan menutupi keyakinan, serta menutupi
keyakinan dari orang-orang yang menyelisihi dan tidak terang-terangan kepada mereka dalam hal yang mengakibatkan bahaya dalam agama atau dunia. Al-Khumaini juga memberi definisi. Dan Al-Khumaini ini di kitabnya Kashful Asrar. Ya. Kita sebutkan tadi dalam bahasa Persia, kemudian diterjemahkan. Terjemahannya di sini saya dalam bahasa Arab kita terjemah ke bahasa Indonesia. Mana taqiyya kata Al-Khumaini? Seorang manusia mengatakan sesuatu ucapan yang berseberangan dengan kenyataan, atau mendatangkan amalan yang bertentangan dengan timbangan-timbangan syariat. Hal tersebut untuk menjaga darah, kehormatan dan harta. Jadi tampak dari dua definisi ini bahwa orang Syiah menggunakan taqiyah itu kalau khawatir terhadap orang yang diajak bicara. Dan sebenarnya definisi ini kurang, sebab di buku-buku orang Syiah sendiri, ya, jangankan taqiyah kepada musuhnya, kepada kawannya saja boleh taqiyah. Apalagi kepada siapa? Kepada musuhnya. Ya. Dan taqiyah ini dari agama mereka yang paling apa? Paling afdal. Dari agama mereka yang paling afdal. Ya, keyakinan yang sangat besar di kalangan orang-orang Syiah. Nah, mereka riwayatkan dari Ali berkata taqiyatu min afdali a'mali al-mu'min. Katanya taqiyah dari seafdal-afdal amalan seorang mukmin. Jadi afdal amalan seorang mukmin adalah apa? Taqiyah. Ya. Kalau seorang tanya kepada Syiah ini berpendapat orang yang bertanya adalah kafir. Ya. Dia tanya, kamu, ya saya menurut kamu adalah apa? Kata Syiahnya kamu mukmin, bagus. Ya. Padahal di hatinya semoga laknat Allah menimpamu. Ya. Jelas ya? Nah, itu orang Syiah ya, orang Syiah. Ya. Karena itu jangan heran. Ya, kalau misalnya di masa ini ada yang bertanya, loh kenapa kita dapati orang Syiah dia sholat di belakang Imam Haram? Di musim haji kan, ada juga orang-orang Iran yang haji. Waktu sholat mereka juga ke masjid sholat. Ya. Kalau mereka mengkafirkan kita, kenapa mereka sholat di belakang kita? Nah, sekarang saya bacakan riwayat-riwayatnya. Kenapa mereka sholat di belakang kita? Supaya anda tahu. Ya, untuk apa dia sholat di belakang kita? Nah, Al-Khumaini, ya. Nah, pertama di riwayat buku mereka di Biharul Anwar, mereka katakan man shalla ma'ahu fi shaffil awwal fa ka'annama shalla ma Rasulillah fi shaffil awwal. Ya, untuk menutupi ini taqiyah mereka pakai. Dan mereka berikan pahala kalau dia sholat dalam bentuk taqiyah. Siapa yang sholat bersama mereka di shaf pertama, maka seakan-akan dia sholat bersama Nabi di shaf pertama. Ya. Jadi kasih anjuran sholat itu untuk taqiyah. Khumaini memberikan ya, ta'liq di sini. Dia punya risalah Khumaini, risalah tentang taqiyah. Dia berkata wala raiba anna as-salata ma'ahu sallallahu alaihi wasallam sahihah dzatu fadilatin jamma fakadzalika as-salatu ma'ahu halat taqiyah. Kata Khumaini menjelaskan riwayat itu tadi, tidak ada keraguan bahwa salat bersama Nabi adalah benar, memiliki keutamaan besar. Demikian pula salat bersama orang-orang itu kalau kondisi taqiyah pahalanya sama. Ingat ya, Khumaini katakan di kondisi apa? Kondisi taqiyah. Ya. Karena itu riwayat mereka yang lain, dan ini riwayatnya di Jami' al-Akhbar. Ya. Di Jami' al-Akhbar. Mereka katakan man shalla khalfal munafiqina bi taqiyah kana kaman shalla khalfal a'immah. Siapa yang salat di belakang kaum munafikin, kita ini semua disebut munafikin. Saya akan terangkan nanti di pembahasan. Kita kaum muslimin disebut dengan banyak penyebutan. Disebut orang awam, disebut kaum munafikin, disebut orang-orang kafir. Ya banyak penyebutan untuk kita. Ya. Di buku-buku Syiah. Jelas ya? Jadi kata mereka siapa yang sholat di belakang kaum munafikin karena taqiyah, maka dia dapat pahala seperti sholat di belakang para imam. Maksudnya para imam Syiah. Ya. Karena itu jangan tertipu, oh mereka ikut sholat di masjid. Nah itu memang taqiyah dapat pahala mereka. Ya. Di dalam agama mereka. Jadi demikian. Ya. Keyakinan taqiyah ini. Dan ini rukun agama mereka. Ya. Rukun agama mereka. Mereka katakan inna tis'ata asyarid din fit taqiyah wala dina liman la taqiyata lah. Katanya 9/10 dari agama adalah taqiyah. 9/10 dari agama adalah apa? Adalah taqiyah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak ada taqiyahnya. Nah, bagi yang tidak ada taqiyahnya. Dan mereka juga menyebutkan riwayat innakum ala dinin man katamahu
a'azzahullah wa man ada'ahu adallahullah. Sungguhnya kalian di atas suatu agama. Siapa yang menyembunyikannya, Allah akan memuliakannya. Siapa yang menyebarkannya, Allah akan menghinakannya. Jadi kalau menyebarkan agama, Allah akan menghinakannya. Ini di kalangan orang Syiah. Karena tidak pakai apa? Tidak pakai taqiyah. Iya. Ini di Usulul Kafi ya. Riwayat-riwayat ini di Usulul Kafi. Sumber rujukan mereka. Sumber rujukan mereka. Bahkan yang paling hebatnya lagi, ya, disebutkan di dalam Al-I'tiqadat karya Ibn Babawai bahwa orang yang meninggalkan taqiyah hukumnya kafir. Orang yang meninggalkan taqiyah. Karena itu orang Syiah wajib berdusta. Ya. Kalau dia tidak dusta menjadi apa? Menjadi kafir. Nah, mungkin ada yang pernah melihat ya, sebab di internet banyak saya lihat di dialog-dialog Sunni Syiah. Ya. Sebagian orang Syiah seperti Muhammad At-Tijani. Ini Syiah sekarang ini yang menulis banyak buku, ya sudah lumayan diterima dalam bahasa Indonesia buku-bukunya. Dan ini orang yang paling banyak dustanya, di antara yang paling banyak dustanya. Ya. Dalam salah satu dialognya ditanya tentang sebuah ucapan di dalam buku dia sendiri, di tulisan dia sendiri. Ya, begitu dikatakan, oh itu tidak benar, itu dusta. Oh itu tidak benar. Bawakan bukunya, halamannya diperlihatkan. Ya, dia lihat. Oh kamu salah bicara kemarin. Ya. Salah bicara. Demikian. Jadi kalau sudah ada di depannya, baru tidak bisa berbicara. Kalau tidak, itu tidak benar dusta. Ya. Tidak benar dusta. Nah, itu dapat pahala. Ya. Dapat pahala. Jelas ya? Karena itu memang rumit menghadapi orang Syiah ini. Ya. Orang Syiah mau diajak dialog dan dia meyakini taqiyah seperti ini. Kira-kira bagaimana ininya? Ya. Jadi cara yang paling cocok untuk menjelaskan Syiah, terangkan akidah Syiah dari buku-buku mereka sendiri. Ya. Nah, dan di sinilah letak senjata Syiah dari arah taqiyah ini. At-Tabarsi, ya, dia menulis buku. Dia kumpulkan hadis-hadis, ingin dia kompromikan. Awal dia menulis, dia sebutkan bahwa saya melihat hampir setiap riwayat dari riwayat Syiah pasti ada riwayat yang lain yang kontradiksi dengannya. Ya. Dan kebanyakan kawan-kawan kita kalau mendapati riwayat yang kontradiksi, mereka menafsirkannya satu kalimat saja. Oh ini riwayat yang kedua taqiyah, yang pertama yang benar. Atau pertama taqiyah, yang kedua yang benar. Kan begitu aja kan? Gampang caranya. Oh imam kamu bilang A, sekarang bilang B. Enggak, yang B ini taqiyah, yang benar A. Ya. Nah, ini cara menutupi kedustaan. Jadi mereka harus punya dua senjata. Senjata al-bada dan senjata apa? Senjata taqiyah ini. Senjata taqiyah. Jadi apapun yang dikatakan bahwa mereka dusta di dalamnya, mereka bilang, oh ini taqiyah. Ini taqiyah. Jelas ya? Baik. Dan ini termasuk keyakinan batil. Keyakinan taqiyah ini. Dan ingat, mereka mengatakan bahwa siapa yang tidak taqiyah, maka dia telah kafir. Baik, ini secara ringkas ya pembahasan tentang taqiyah. Sebenarnya banyak ya poin-poin di dalam pembahasan taqiyah ini. Hanya saya meringkas di sini. Nah, ini tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi orang Syiah banyak. Kalau saya bacakan riwayat panjang lagi waktunya. Ya, itu sudah dengar riwayat-riwayat mereka. Ya, sangat banyak yang aneh. Cuma saya simpulkan saja bahwa Imam Mahdi mereka ini, kalau umat Islam, ya, mereka yakini Imam Mahdi akan keluar di akhir zaman. Karena hadits-hadits mutawatir tentang hal itu. Dan Nabi sebutkan sifat Imam Mahdi. Namanya sama dengan nama Nabi. Nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi. Berarti Imam Mahdi namanya siapa? Muhammad ibn Abdullah. Ya, ini yang pertama. Kemudian Imam Mahdi, ahli sunnah itu dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Karena Al-Husain sudah terputus keturunannya. Jelas ya? Ini perbedaan yang kedua. Ini yang kedua. Ya. Adapun Imam Mahdi orang Syiah, namanya Muhammad bin Hasan, bukan Muhammad bin Abdullah. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, Imam Mahdi orang Syiah dari keturunannya Al-Husain. Dan perbedaan yang ketiga, Imam Mahdi ahli sunnah belum lahir sekarang. Ya. Kalau Imam Mahdi orang Syiah sudah lahir, hanya saja penakut bersembunyi di gua. Ya. Hingga hari ini belum muncul. Katanya takut mati. Sekarang sudah punya negara.
ada negaranya, banyak pendukungnya. Kenapa tidak keluar Imam Mahdi-nya? Ya. Jelas ya? Ini dari kedustaan-kedustaan Syiah. Dan ini yang sebenarnya membuat banyak masalah di kalangan orang Syiah, masalah Imam Mahdi ini. Ya, kalau memang dia benar, kenapa tidak keluar? Ya, karena itu berbagai jurus disiapkan oleh orang Syiah untuk menenangkan apa? Pengikut-pengikutnya. Ya, untuk menenangkan pengikut-pengikutnya. Imam Mahdi ini punya banyak sifat. Ya, punya banyak sifat. Baik, saya akan terangkan beberapa dari sifat Imam Mahdi dan apa yang akan dia lakukan kalau dia keluar. Kalau Imam Mahdi, orang Syiah keluar, yang paling pertama yang dia lakukan, dia akan balas dendam kepada Abu Bakar, Umar, dan Aisyah. Iya. Nah, mereka sebutkan itu di pembahasan Raja. Abu Bakar, Umar dibangkitkan. Untuk Aisyah sendiri, Al-Majlisi menyebutkan riwayat, "Idza dhahara al-Mahdi fa innahu sayaji Aisyah wa yuqimu 'alaiha al-hadd." Apabila Mahdi telah keluar, maka Aisyah akan dibangkitkan, lalu ditegakkan hukum had terhadapnya. Hukum had terhadap seorang pezina. Naudzubillah. Ya. Dan menuduh Aisyah bahwa Aisyah adalah pezina itu kafir menurut nas Al-Quran. Sebab di dalam Al-Quran 10 ayat membersihkan Aisyah dari apa? Dari tuduhan kaum munafikin. Maka siapa yang menuduh Aisyah setelah itu, hukumnya adalah mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Maka dia adalah kafir di kalangan seluruh ulama kaum muslimin. Kemudian yang kedua, tugas Imam Mahdi kalau keluar adalah meletakkan pedang terhadap orang-orang Arab, akan membunuh orang-orang Arab. Ya. Karena itu dalam riwayat mereka sebutkan bahwa tidak ada antara kami dan orang Arab kecuali penyembelihan nanti. Ya. Jadi mereka menunggu masa Imam Mahdi keluar dan akan terjadi penyembelihan massal. Ya. Kemudian tugas berikutnya dari Imam Mahdi mereka ini, nah, bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat Imam Mahdi ini akan membunuh dan menyembelih ya sampai hilang 9/10 dari manusia. Ya, hilang 9/10. Ini dalam riwayat di dalam Biharul Anwar ya, karya Al-Majlisi, atau dia di dalam Al-Ghaibah karya Tusi, dan disebutkan juga di dalam Biharul Anwar. Nah, di antara tugas Al-Mahdi nanti kalau dia keluar, dia akan membunuh jemaah haji antara Safa dan Marwah. Antara Safa dan Marwah. Dan ini disebutkan dalam Biharul Anwar dan disebutkan oleh Al-Mufid dalam kitabnya Al-Ikhtisaf. Iya. Dalam kitabnya Al-Ikhtisaf. Baik, di antara tugas Al-Mahdi nanti kalau dia keluar adalah meruntuhkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya. Nah, dan ini sudah diucapkan oleh Al-Khumaini dalam surat-surat rahasianya. Ya. Dia berkata, kalau kami sudah berhasil berkuasa, awal yang paling pertama kami akan taklukkan adalah Mekah dan Madinah. Bukan memerangi Amerika dan lainnya kalau punya kekuatan. Mekah dan Madinah yang pertama kali akan akan ditaklukkan oleh mereka. Dan ini memang ada sunnahnya karena Imam Mahdi mereka, ya dasarnya seperti ini Imam Mahdi mereka dalam riwayat-riwayatnya. Ya karena itu di sebagian masa, ya pernah Hajar Aswad itu dipindah ya, Hajar Aswad dipindah, ya ke Kufah. Karena mereka meyakini bahwa tanah di Kufah itu lebih afdal daripada tanah Mekah. Ya. Nah, baik. Dan itu ada pembahasan-pembahasan lain. Kemudian di antara buku di dalam buku-buku orang-orang Syiah disebutkan oleh Al-Kulini di dalam Usulul Kafi, bab fil a'immah annahum idza dhahara amruhum hakamu bi hukmi Daud wa ali Daud wa la yus'aluna al-bayyinah. Katanya bab para imam, kalau perkara mereka sudah nampak, Mahdi sudah keluar, maka mereka akan berhukum dengan hukum Nabi Daud dan hukum keluarga Daud. Dan mereka tidak akan dimintai bukti. Langsung saja menyatukan vonis, tidak ada bukti. Ya. Jadi bukan berhukum dengan hukum Nabi Muhammad. Berhukum dengan hukumnya siapa? Nabi Daud dan keluarga Nabi Daud. Itulah hukumnya orang-orang Yahudi. Sebab Yahudi mengaku memiliki memiliki Taurat dari siapa? Dari Nabi Daud. Sama dengan orang Yahudi. Ya, karena Yahudi juga memang punya Mahdi yang mereka tunggu. Ada juga Mahdi yang ditunggu oleh orang Yahudi. Ya. Jelas ya? Baik. Kemudian dari
ketentuan apabila Imam Mahdi keluar, dia akan membedakan, ya, akan merubah hukum-hukum warisan, akan merubahnya. Ya, ini beberapa riwayat yang berkaitan dengan orang Syiah atau Imam Mahdi kaum Syiah. Ya, adapun sikap, pembahasan berikutnya sikap Syiah terhadap para sahabat. Dimaklumi bahwa para sahabat adalah generasi terbaik umat ini. Puluhan ayat di dalam Al-Quran memuji para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Ratusan hadis Rasulullah yang menerangkan keutamaan para sahabat. Berjilid-jilid buku ditulis oleh para ulama kita keutamaan para sahabat Rasulullah SAW. Karena itu sepakat para ulama, siapa yang mengkafirkan seluruh para sahabat, atau sebagiannya kebanyakannya, maka dia adalah kafir, keluar dari Islam. Adapun kalau dia kafirkan sebagian kecilnya, 1-2 orang, ini ada silang pendapat. Walaupun yang terkuatnya itu juga dianggap apa? Dianggap kafir, keluar dari Islam. Sebab itu artinya dia menentang hukum di mana? Di dalam Al-Quranul Karim. Ini orang-orang Syiah, mereka menganggap bahwa setelah Nabi SAW meninggal, ya, setelah Nabi SAW meninggal, seluruh manusia murtad. Semua para sahabat adalah apa? Murtad. Iya. Kecuali berapa? Kecuali 3 orang. Dalam satu riwayat 3 orang. Siapa 3 orang? Al-Miqdad ibn al-Aswad, ya, Abu Dzar al-Ghifari, Salman al-Farisi. Dalam riwayat yang lain disebut tambahan 4 lagi, jadi 7. Ya. Riwayatnya yang paling banyak 7 orang saja. Yang lainnya sahabat yang jumlahnya, kalau menurut Ibnu Hajar lebih dari 10.000. Ya. Yang Islam cuma Ali, Husain, kemudian apa? Al-Hasan, dan 7 orang apa? Sahabat serta Fatimah radhiyallahu taala anha. Jelas ya? Maka ini keyakinan orang-orang Syiah terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Nah, dan mereka yang paling mereka benci adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Ya. Sampai mereka punya wirid doa khusus. Doa mendoakan 2 berhala Quraisy, 2 berhala Quraisy. Abu Bakar dan Umar. Mereka baca di mana-mana. Ya, dan antum tahu kalau lihat musim haji mereka datang ke Baqi, kuburan kaum muslimin Baqi, datang. Masya Allah orang Syiah baca doa, khusyuk baca doa mereka, menangis-nangis kadang baca doa. Ya. Tapi coba dengar doanya apa yang dia baca. Dia melaknat para sahabat yang dikubur itu. Ya. Jelas ya? Atau datang ke kubur misalnya ke Ma'la di Mekah, demikian keadaan mereka. Ya, aktivitasnya kalau dilihat orang-orang Iran itu, ya, kebanyakannya di kubur, piknik. Kalau di Masjid Nabawi, ya, jarang mereka hadir di Masjid Nabawi. Ada beberapa masjid sering mereka datangin. Tidak ada syariatnya mendatangi masjid-masjid itu. Ya, sebab di Medina, ya, cuma disyariatkan menziarahi 5 tempat saja. Ya, 5 tempat saja. Dan 5 tempat ini, ya mereka datangi cuma 2, Kuba dan apa? Dan Masjid Nabawi. Datang ke Baqi, datang ke syuhada Uhud, ya bukan untuk doa kebaikan, tapi untuk doa apa? Doa laknat untuk mereka. Iya. Jadi secara global ini keyakinan mereka terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Dan buku-buku Syiah tentang hal ini sangat banyak sekali yang menguraikan bagaimana jalan mereka terhadap siapa? Terhadap para sahabat. Sekarang pembahasan berikutnya, bagaimana sikap Syiah terhadap umat Islam, terhadap kaum muslimin. Ini dari pembahasan penting yang harus kita ketahui. Ya, mereka menyebut kita nawasib. Nawasib itu jamak nasib. Nasib itu istilah digunakan untuk orang yang benci pada Ahlul Bait. Ya. Dan yang benarnya umat Islam tidak ada yang benci pada Ahlul Bait. Mereka juga cinta Ahlul Bait, tapi kecintaan yang syar'i. Ya. Kecintaan yang syar'i tidak sama dengan orang-orang Syiah. Sudah kecintaannya dusta, kekafiran lagi di dalamnya. Ya. Baik. Jadi mereka menyebut kita nawasib. Kadang disebut dengan al-awwam, orang awam. Ya. Orang-orang murtad, kaum munafikun. Ya. Banyak penyebutan. Nah, apa sikapnya terhadap kaum muslimin? Yang pertama,
bahwa kaum muslimin itu adalah kafir, najis menurut kesepakatan mereka. Kata Syekh mereka Al-Jazairi, Ni'matullah Al-Jazairi, dalam kitabnya Al-Anwar Al-Nu'maniyah, innakum kuffarun anjasun bi ijma'i syuyukh Syiah al-Ibadiyah wa innakum syarrun minal yahudi wan nasara. Sungguhnya mereka, kita ini kaum muslimin, adalah orang-orang kafir, orang-orang najis menurut kesepakatan para ulama Syiah Imamiyah, dan sesungguhnya mereka itu lebih sesat, lebih jelek daripada Yahudi dan Nasara. Perhatikan ya, lebih jelek daripada apa? Yahudi dan Nasara. Kalau sahabat aja dikafirkan, tidak ikut mereka, apalagi kaum muslimin yang lainnya. Ya. Dari hukum terhadap kaum muslimin yang lainnya, tidak boleh sholat di belakangnya. Sudah kafir, yang pertama, yang kedua najis, yang ketiga tidak boleh sholat di belakangnya, yang keempat tidak halal sembelihannya. Tidak halal sembelihannya. Iya. Baik. Karena itu datang dalam riwayat mereka. Ya, bahkan ini di ucapan Al-Khumaini ada ya, di Tahrirul Wasilah. Dia berkata, "Wala tajuzu sholatu 'ala al-kafir bi aqsamihi hatta al-murtad." Tidak boleh sholat terhadap kafir. Ya, ini sholat jenazah ya, mensolat di jenazah. Tidak boleh sholat terhadap orang kafir, ya, seluruhnya sampai yang murtad. Wa man hukima bi kufrihi mimman intahala al-Islam kan nawafid. Demikian pula orang yang dihukumi kafir, ya, dari orang yang menapaki jalan Islam seperti orang-orang nawafid. Maksudnya seperti kita kaum muslimin yang tidak ikut dengan Syiah. Ini tidak boleh sholat di belakangnya. Khomeini juga berkata, Fatahillu dabihatu jami'i firaqil Islam ada nasib wa in adhara al-Islam. Seluruh firqah Islam itu halal sembelihannya kecuali an-nasib. Maksudnya ahli sunnah yang mengetahui kesesatan Syiah ini semuanya tidak halal. Nah, dan mereka juga berkeyakinan bahwa anak-anak kaum muslimin semuanya adalah anak-anak zina. Tidak ada syah. Kalaupun menikah itu anak zina semuanya, tidak dihitung. Ini riwayat mereka ya, dalam apa namanya? Rawdah dari Al-Kafi, dari Al-Kulini, dari Abu Ja'far. Ya. Beliau berkata, "Wallahi innan nasa kullahum auladu baghaya ma khala syi'atina." Katanya, demi Allah, seluruh manusia adalah anak-anak jadah, anak-anak zina, kecuali Syiah kita. Ya, Masya Allah. Jadi hanya mereka yang anak-anak halal. Ya, kita semua anak-anak apa? Anak-anak zina dianggap oleh mereka. Nah, di antara keyakinan mereka yang disebut dalam Biharul Anwar, bahwa kita ini dianggap sebagai kera-kera dan babi-babi, sama dengan kera-kera dan babi-babi. Ya. Nah, dan di antara keyakinan mereka terhadap kaum muslimin adalah wajib membunuh ahli sunnah dan boleh membunuh senyap, melakukan pembunuhan senyap terhadap mereka. Ya, karena itu kalau di Suriah, ya, sampai orang dia perlakukan sedemikian rupa, itu wajar ya, biasa mereka. Biasa. Sebab itu di keyakinan Syiah, ya, ada dasarnya. Di atas agama mereka melakukannya. Nah, dan dari keyakinan mereka adalah wajib mencuri harta ahli sunnah. Hartanya juga halal. Kalau bisa dicuri, curi saja, tidak ada masalah. Ya. Adapun umat Islam, orang kafir itu boleh diperangi, tapi hartanya tidak boleh kita ambil. Ya. Kecuali dengan jalur jihad. Jelas ya? Nah, itu umat Islam, tidak sembarangan. Ya. Berbeda dengan orang-orang Syiah. Ya, kalau begitu siapa yang harus lebih dikhawatirkan? Kaum muslimin atau mereka? Mereka yang di pokok keyakinannya memang membolehkan hal yang seperti itu. Adapun umat Islam, kafir yang masuk ke negeri muslim, ya, harta dan darahnya terjaga, tidak boleh diganggu. Ya. Kalau dia melakukan kekeliruan, dilaporkan ke pemerintah, itu tanganan urusan pemerintah, bukan urusan kita. Ini umat Islam, tapi mereka tidak. Ada kewajiban, ya, di dalam hal tersebut. Dan ini di dalam buku-buku mereka, di dalam buku-buku orang-orang Syiah. Iya. Kemudian di antara hal yang merupakan sikap terhadap kaum muslimin, mereka wajib berbeda dengan kaum muslimin. Wajib berbeda. Ya, karena itu banyak perbedaan mereka ya. Kalau di musim haji saja itu kelihatan ya, dan pakaian itu beda dengan yang lainnya. Beda dengan yang lainnya. Gaya berpakaiannya dan seterusnya banyak perbedaan, sebab mereka memang memiliki dasar dalam hal ini. Baik, ini sudah
Terlalu banyak waktu kita makannya, kita habiskan untuk pembahasan ini. Tapi tidak ada masalah, saya kasih satu pembahasan lagi sedikit berkaitan dengan nikah mut'ah. Ya. Dan ini termasuk jebakan kaum Syiah sekarang ini. Ya, jadi anak-anak muda, ya orang-orang yang tidak punya duit untuk menikah, kalau ketemu dengan Syiah, wah itu lumayan. Ya. Diajak oleh mereka, dikasih fasilitas sekolah gratis ke Iran. Sampai di Iran ada fasilitas nikah mut'ahnya. Ya. Nikah mut'ah. Jadi nikah mut'ah itu adalah hal yang diperbolehkan. Nikah mut'ah di kalangan orang Syiah itu nikah tanpa akad. Apa dia nikah dengan perempuan, melakukan akad nikah dengan perempuan tanpa wali, tanpa saksi, walaupun tanpa mahar juga tidak ada masalah. Iya. Jelas ya? Dan ini berbeda dengan nikah mut'ah yang pernah dibolehkan di awal-awal Islam. Dulu memang di awal Islam dibolehkan. Setelah itu diharamkan. Setelah itu dibolehkan. Setelah itu diharamkan sampai hari kiamat. Terakhir pengharamannya di Hajjatul Wada. Dalam hadits riwayat Muslim. Ini di buku Ahli Sunnah. Adapun orang Syiah mau dengar bagaimana nikah mut'ah itu di kalangan orang Syiah? Baik, saya bacakan. Ya. Satu riwayat, ya. Disebut oleh Al-Musawi dalam Kashful Asrar, man tamatta bimra'atin mu'minah ka'annama zara al-Ka'bata 70 marrah. Siapa yang melakukan nikah mut'ah dengan perempuan mukmin, seakan-akan dia berziarah ke Ka'bah 70 kali. Ya. 70 kali. Nah, masih ada yang lebih asyik daripada itu. Nih, saya bawakan riwayat yang lain ya. Ini riwayatnya disebut oleh Fathullah Al-Kashani. Ya, dalam Minhajus Shadiqin. Bahkan dia sebut ini hadis dari Nabi. Qatalahullah, berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini membawakan riwayat, katanya Nabi bersabda, "Man tamatta marratan kanat darajatuhu kadarajatil Husain." Siapa yang nikah mut'ah satu kali, kedudukannya sama dengan Al-Husain. Wa man tamatta marrataini fadarajatuhu kadarajatil Hasan. Siapa yang nikah mut'ah dua kali, kedudukannya seperti Al-Hasan bin Ali. Wa man tamatta thalatha marrat kanat darajatuhu kadarajati Ali bin Abi Thalib. Siapa yang nikah mut'ah tiga kali, kedudukannya sama dengan kedudukan Ali bin Abi Thalib. Wa man tamatta arba'a marrat fadarajatuhu kadarajati. Siapa yang nikah mut'ah 4 kali, kedudukannya sama dengan kedudukanku. Ya kalau dia 5 kali, gimana kedudukannya? Hah? Akan lebih tinggi dari Nabi. 6 kali, 7 kali. Nah, inilah kerusakan kaum Syiah. Ya, bahkan dari ulama-ulama kita yang pernah ke Iran, ya menyebut bahwa di sejumlah hotel memang ada fasilitas-fasilitas khusus. Ya, untuk orang-orang yang punya kepentingan nikah mut'ah ini. Karena memang ini adalah suatu keyakinan yang dibolehkan. Ya. Dan nikah mut'ah ini tidak khusus dengan orang yang beriman saja di kalangan orang Syiah. Bahkan boleh menikah mut'ah dengan seorang pezina. Walaupun hukumnya makruh, tapi boleh. Makruh tapi apa? Tapi boleh. Ya. Dan lebih parahnya lagi, nikah mut'ah pun boleh walaupun bersama anak kecil. Dan ini disebut oleh saksi mata yang mengawali Khomeini, ya, melakukan anak di umur 4 tahun nikah mut'ah. Katanya bagaimana bisa 4 tahun? Ini maaf ya, anak kecil telinga saya. Ya. Katanya bukan dengan apa? Bukan dengan menggaulinya, tetapi dengan pahat yang semisal dengan itu. Ya, naudzubillah. Perhatikan ya, bagaimana keyakinan mereka. Beberapa tahun kemarin, Jalaluddin Rahmat pernah datang bikin acara di IMIM, kalau saya nggak salah. Saya juga hanya baca beritanya di internet. Waktu itu saya di Saudi. Ya. Di salah satu koran, saya kalau nggak salah di Fajar, kalau nggak di Tribun Timur. Dia sebutkan di pembahasannya, ya, memang judul pembahasan adalah berkaitan dengan masalah nikah usia dini. Dan dia lemahkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW menikahi Aisyah di umur 7 atau 6 tahun. Ya, perhatikan orang-orang Syiah ya, bagaimana kebejatan mereka. Dia lemahkan hadis yang seperti ini. Khomeininya aja sama anak 4 tahun boleh. Nabi dia perbolehkan oleh mereka. Ya.
Dan ini selalu menjadi ganjalan. Ya. Oh, kenapa Nabi nikah dengan anak kecil? Nikah dengan anak kecil. Ya. Dan ini pikiran orang-orang yang kotor pikirannya. Selalu memang berpikir hal yang tidak baik. Di dalam Islam diatur hubungan rumah tangga. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan hal yang ma'ruf. Akad nikah boleh saja di umur 9 tahun. Tapi istri apakah dia layak digauli sekarang atau tidak? Ini lain lagi masalahnya. Kalau dia belum layak, harus diundur. Sebab ini dari konsekuensi muasyarah dengan hal yang ma'ruf. Karena itu Nabi SAW menikah dengan Aisyah di usia 6 atau 7 tahun. Dan beliau masuk di umur 7 berapa? 9 tahun. Dan anak perempuan berbeda-beda. Ada di umur 9 tahun sudah besar, ada yang masih kecil. Kan begitu? Ada yang bahkan sudah umur 15 tahun juga belum layak untuk nikah. Dan ini berbeda-beda dalam hal yang seperti ini. Ya. Karena itu riwayat-riwayat di dalam Islam itu sangat indah. Tuntunan dalam agama sangat indah. Nikah adalah untuk menjaga kehormatan. Ya. Anak kecil begitu dia dinikahkan, dia memiliki suami yang bisa merawatnya, menjaganya, menafkahinya. Dan ini kadang menjadi maslahat bagi orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mampu atau yang semisal dengan itu, ataupun dengan alasan yang lain. Iya. Dan ini banyak maksud pernikahan di dalam syariat. Ya, tapi kalau mereka ini pikirannya pikiran-pikiran kotor. Tidak ada yang benar pikirannya. Karena itu munculnya kenapa, dan kenapa. Tidak pernah berpikir keindahan Islam dalam mengatur suatu pernikahan. Baik. Jadi ini beberapa hal yang berkaitan dengan masalah nikah mut'ah. Ya, dengan ini insyaallah taala saya kira kita anggap cukup dulu sampai sini untuk pembahasan kita pada hari ini. Dan saya berharap mudah-mudahan apa yang kita jelaskan pada pertemuan sore hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, ya bisa menjadi bekal yang baik untuk kita semua. Ya, dan saya yakin kalau ada dari saudara-saudara kita yang sempat terpengaruh dengan Syiah, hal tersebut terjadi karena ketidakpahaman tentang Syiah itu siapa. Ya, tentang Syiah itu siapa, bagaimana keyakinan dan akidah mereka. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga untuk kita semua keteguhan agama kita dan melindungi kita semua dari segala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, amalan yang salih. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di atas keislaman, di kehidupan dunia, di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Baik.